Bondo. Juga bersama yang pasti kita masih ditemani Bapak Haji Rifan Junaidi SAGMM, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, dengan judul kita di Ngobras pagi ini tentang revitalisasi KUA. Sobat Bahasa FM, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan bahwa program revitalisasi KUA ini merupakan upaya Kemenak dalam mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat. Terdapat 4 tujuan strategis revitalisasi KUA, 2 diantaranya meningkatkan kualitas umat beragama dan memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan ya. Baik, Sobat Bahasa FM, kembali Pak Haji Rifan, kita masih ngobrol santai, masih revitalisasi KUA. Menarik sekali kalau kita membedah terus ini ya tentang KUA yang sebenarnya sekali lagi KUA nggak cuma ngurusin nyatet orang nikah aja gitu. Tapi ternyata di dalam-dalamnya kita sampai ke urusan keagamaan pun kita ikut, tentang pemasyarakatan dan lain sebagainya itu juga ikut untuk meminimalisir paling tidak hal-hal yang selama ini menjadi isu-isu yang tidak mengenakan atau bahkan isu-isu yang sedang beredar saat ini di mana-mana, terutama dalam keberagaman yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rifan ya berbagai macam segala kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Walaupun sekali lagi ini masih jalan, belum ke klimaksnya sebenarnya seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih Pak Rifan gitu? Cukup nggak sih untuk 2-3 tahun ke depan, atau memang kita tahu ya bahwa ini adalah program jangka panjang gitu ya. Iya. Tapi untuk memaksimalkan kira-kira ini butuh waktu yang cukup lama kah? Iya. Sebagai sebuah program yang besar itu tentu tidak hanya butuh waktu 1-2 tahun, yeah, tetapi mungkin panjang. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan khususnya kepada teman-teman keluarga besar KUA ini, atau bahasa sapaannya itu para wali itu. Oh, para wali ya. Para wali itu menjadi gambaran sapaan kepala KUA karena mereka menjadi wali hakim. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi yang penting dari program revitalisasi KUA ini, jika seandainya tidak bisa menjangkau semuanya, itu semangatnya ya. Yang penting semangatnya dulu. Semangat merevitalisasi KUA ini menjadi modal utama kita. Kita tahu dan kita akui bahwa revitalisasi ini juga berangkat dari sebuah kenyataan bahwa pertama, asumsi itu tadi, citra masyarakat, image masyarakat yang sudah disimpan sekian lama bahwa KUA itu hanya melayani pencatatan nikah saja. Padahal masih banyak fungsi lain. Tetapi karena masyarakat hanya menggunakan satu layanan saja seolah-olah itu. Nah, ini saya perlu sampaikan dulu. Berangkat dari kenyataan ini. Yang kedua, bahwa di KUA itu tidak ada standarisasi layanan. Ya, tepatnya ya belum ada. Ya, sehingga apa? Sebetulnya beberapa KUA itu sudah melakukan inovasi-inovasi. Tetapi ada yang punya 1, 2, 3. Nah, ini kemudian masing-masing telah berlomba-lomba, tetapi tidak ada standarnya. Nah, oleh karena itu, dengan revitalisasi KUA ini nanti kita ingin melakukan standarisasi layanan. Nah, yang ketiga, kita akui saja bahwa database KUA itu, Mas Novel, sangat lemah. Ya, database KUA. Padahal database KUA di kecamatan ini sesungguhnya sangat urgen menjadi database keagamaan yang penting bagi Kementerian Agama, menjadi sumber data primer. Ya, jadi kalau kita ingin lihat situasinya bagaimana kehidupan keagamaan di masyarakat, kalau Pak Menteri nanya nih sebetulnya nih, tinggal ngeklik data KUA, maka di situ akan tergambarkan semuanya betapa untuk mengambil sebuah keputusan kebijakan level pimpinan itu cukup dengan ngeklik data di KUA. Ya, kemudian bisa diolah, dikembangkan dan didiskusikan bersama. Kira-kira layanan KUA seperti apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
taruhlah kalau kita ingin lihat potensi keagamaan di sebuah kecamatan, itu ngeklik data KUA. Ya. Apa saja? Dari jumlah pemeluk agamanya, kemudian tempat ibadahnya, ya, kemudian data tokoh agama, tokoh masyarakat, baik dari seluruh unsur agama, itu harusnya ada di situ. Sehingga kita tahu petanya. Kemudian yang keempat, terus terang saja kita akui bahwa masih lemah etos kerja kita. Sehingga kita kurang kreatif, kemudian juga termasuk rendahnya self-confident di KUA, yang ini membuat KUA semakin tertinggal. Nah, padahal kalau kita tahu ya, KUA itu sesungguhnya banyak sekali layanan yang kalau kita mau jemput di masyarakat, apa coba? Dari sekian aktivitas keagamaan masyarakat yang tidak disentuh oleh KUA. Dari mulai bagaimana masyarakat butuh layanan nikah, kemudian bagaimana mengisi kegiatan keagamaan, lalu kemudian bagaimana kebutuhan untuk sertifikasi tanah wakaf, ya, bimbingan zakat, hisab ru'yat, kemudian kemasjidan, itu semua menjadi ranah teman-teman di KUA. Begitu panjang dan banyaknya. Nah, inilah kondisinya seperti itu. Nah, kalau kita telisik lagi ya lebih dalam ke bawah, itu memang kita harus akui ada seperangkat budaya kerja yang harus diubah ini. Nah, kalau kita lihat konsep prinsip di dalam dunia kerja itu kan ada sistem kerja, ada budaya kerja. Sebagus apapun sistem kerja, tetapi kalau budaya kerjanya itu rendah, maka akan tidak bisa berjalan itu. Nah, di antara itu kita harus rubah itu adalah budaya kerja itu. Pertama, saya akui ya, kalau tidak ada ketukan pintu dari masyarakat, kondisinya KUA itu tidak akan memberikan layanan. Jadi ini bisa diartikan pasif ya, pasif ya. Padahal kita tidak harus menunggu masyarakat itu datang mengetuk pintu ke KUA. Mestinya kita jemput bola, jemput bola. Apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, ini menjadi bagian dari inovasi. Kemudian yang kedua, formalistik, ya. Kita akui hanya sekedar bersifat administratif. Termasuk pencatatan nikah itu sesungguhnya kan formalistik kan itu, surat menyurat, kemudian pencatatan nikah itu. Yang ketiga, seolah-olah KUA ini berjarak dengan masyarakat. Kalau tidak datang, tidak dilayani, tidak mau jemput bola. Berjarak itu artinya begitu banyak problem-problem di masyarakat, tetapi kita belum merasa terpanggil untuk memberikan layanan kepada masyarakat itu. Kemudian yang keempat, itu kita akui masih belum maksimal di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi alasan. Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan dari Mas Novel tadi terkait apa sih sebetulnya yang diinginkan, ya. Urgensinya apa, tujuannya apa, kok kemudian ingin mewujudkan revitalisasi KUA. Itu yang pertama saya dapat gambarkan bahwa tentu kita ingin bahwa KUA ini sebagai unit teknis keagamaan Kementerian Agama ini mampu meningkatkan kualitas layanan kehidupan antar umat beragama. Nah, jadi manfaatnya nanti itu akan terasa. Kita tahu kan ya bahwa negara ini sudah begitu banyak mengeluarkan biaya anggaran untuk kepentingan masyarakat kita. Kalau kita kembali kepada tadi, unit teknis di Indonesia itu hanya ada 3 ya. Yang pertama, yang sampai ke kecamatan maksudnya. TNI, Polri, kemudian Kementerian Agama. Satu-satunya kementerian, saya ulangi lagi, yang satkernya paling banyak, jadi yang terbesar dunia akhirat itu tadi. Kenapa kemudian? Ingin meningkatkan layanan keagamaan. Kalau kita petakan kembali, urusan pertahanan negara itu sudah dihandle oleh teman-teman TNI. Kemudian urusan keamanan, ketertiban masyarakat itu teman-teman Polri. Di luar itu siapa yang ngurus? Coba saya ingin tanya kepada Mas Novel. Coba di luar pertahanan negara, di luar urusan keamanan, ketertiban masyarakat, pengayoman masyarakat, siapa yang ngurus? Nah, kalau tidak saya tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa di luar itu mayoritas diurus oleh Kementerian Agama, layanan keagamaannya.
Tidak mungkin kan masyarakat itu tidak butuh layanan di luar. Kalau sudah negaranya aman, rakyatnya tertib, itu kan di luar itu kan ada hajat-hajat masyarakat yang butuh pendampingan, yang butuh difasilitasi oleh negara. Maka hadirlah negara dengan wajah KUA untuk layanan keagamaan di tengah masyarakat itu. Kemudian yang kedua, Mas Novel, menjadi pusat pelayanan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kita tahu kan nih bahwa ada tugas pemberdayaan ekonomi umat di masyarakat melalui KUA dalam bentuk layanan semacam zakat, infak, dan sodako. Nah, kemudian ini kita koordinasikan, masyarakat itu seolah-olah nanti akan didorong, disemangati untuk menjadi seorang muzaki misalkan. Nah, itu ada tugas fungsi. Jadi kita ini tidak hanya mustahik saja, inginnya itu diberi saja itu. Itu upaya pemberdayaan ekonomi melalui ZIS, zakat, infak, sodako. Kemudian yang ketiga, ini penting ini Mas Novel, menjadi sistem pusat deteksi dini yang berbasis agama dari konflik-konflik horizontal melalui pusat datanya. Nah, ini tadi yang saya maksudkan bahwa kita ngeklik data di KUA sudah tahu petanya. Peta kehidupan umat beragama seperti apa. Dan ini yang sangat penting. Karena apa? Konflik-konflik horizontal di masyarakat yang berbasis agama itu sangat potensial muncul di masyarakat. Ya, siapa yang tugas mengawal ini? Ya, kembali lagi kepada KUA. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang keempat, kita ingin revitalisasi KUA ini mewujudkan, kita ingin mentransformasikan KUA menjadi rumah moderasi beragama kecamatan yang berbasis komunitas. Nah, ini sebuah tema besar tersendiri di samping revitalisasi tadi. Jadi kalau ada 7 prioritas Kementerian Agama yang sudah dibacakan oleh Mas Novel tadi, 2 diantaranya adalah revitalisasi KUA dan moderasi beragama. Nah, bagaimana moderasi beragama? Ini butuh waktu sendiri untuk kemudian kita mengupasnya. Betul. Apa yang sudah kita lakukan di Situbondo, kita juga punya beberapa file-file rekaman kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi, kalau itu semua nanti sudah kita lakukan, terutama ya yang terakhir ini, transformasi KUA menjadi rumah moderasi. Sekali lagi, akan sepadan ya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kemudian kita curahkan sepenuhnya membangun, memberdayakan, merevitalisasi KUA ini, manfaatnya akan besar yang diterima oleh masyarakat. Bagaimana tidak ya? Semua kelembagaan, semua urusan yang di masyarakat itu dibutuhkan, termasuk dengan penyelesaian persoalan-persoalan konflik horizontal itu sudah selesai di tingkat KUA. Jadi jangankan sampai ke kabupaten, tidak perlu itu, sudah cukup diselesaikan di KUA. Nah, kalau semua KUA berdaya seperti ini, ya, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia itu akan sudah selesai kalau memang KUA-nya berdaya. Kenapa? Karena soal teknis sampai sekecil-kecil itu, ya, mulai dari layanan kegiatan keagamaan sampai menjadikan KUA itu rumah moderasi, menjadi mediasi masyarakat untuk penyelesaian konflik horizontal. Ya kan di situ tujuan utama kita merawat bangsa ini. Jadi sekali lagi kalau sudah moderasi ini berjalan nanti, insya Allah kita akan selesai di dalam tugas besar di dalam merawat NKRI itu. Luar biasa sekali. Wow. Dan kita tentu sudah paham ya, Sobat Bahasa FM, artinya begitu banyak peran penting dari KUA itu sendiri yang tidak hanya mencatat sebuah pernikahan saja, tapi segala elemen-elemen masyarakat, kegiatan, kejadian, ataupun isu-isu yang saat ini sedang beredar, semua dihandle dari satu atap rumah Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini di unit KUA-nya, Sobat Bahasa FM. Dan itulah kenapa Menteri Agama memprioritaskan salah satu menjadi prioritas utama dari program prioritas utama keren ya Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Rifan, sekali lagi boleh dikasih sebagai rangkuman juga, dan juga barangkali ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, bahkan juga boleh untuk disaling kita mengingatkan satu sama lain tentang
revitalisasi KUA itu kepada masyarakat? Silahkan Pak Rifan. Baik. Jadi memang sesungguhnya banyak kalau kita bicara soal revitalisasi. Tetapi kita bisa maksimalkan, kita bisa simplifikasikan hal-hal penting. Di antaranya adalah kita ingin dari layanan KUA revitalisasi ini menjadi sebuah layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu. Sehingga apa? Ketika kualitas pelayanan keagamaan di KUA itu meningkat, maka pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama di kecamatan. Nah, skupnya kecamatan dulu. Kalau kecamatan sudah kondusif, kemudian sudah berjalan dengan baik, insya Allah kan ini wajah dari Indonesia itu berawal dari kecamatan itu. Kebetulan kita punya unit teknis yang ada di kecamatan yang bernama KUA. Jadi sekali lagi, kalau kualitas pelayanan keagamaan di KUA meningkat, pada gilirannya nanti akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi lain ya, terus terang Mas Novel, untuk sebuah program besar ini kita juga butuh publikasi. Ya. Kita juga butuh market untuk masyarakat tahu. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya saya kira Ngobras pagi ini bagian dari market Kementerian Agama untuk menginformasikan, mempublis bahwa kita punya program revitalisasi. Bahasa mudahnya begini. Jadi kita ingin sampaikan kepada masyarakat, kami sudah berubah dari KUA paradigma lama menjadi wajah baru KUA. Atau lebih enak bahasanya itu mungkin kita tidak seperti yang dulu lagi loh. Itulah bahasa gaulnya seperti itu. Ada beberapa layanan kita revitalkan. Nah sekedar menambah khazanah dari fungsi-fungsi KUA. Ini sekedar highlight saja. Ada layanan yang khusus terkait dengan mempersiapkan keluarga. Nah, sekarang ini kita sudah berjalan, termasuk di Kabupaten Situbondo, ada bimbingan remaja usia sekolah, Mas Novel. Nah, ini kita ingin memberikan edukasi kepada adik-adik yang masih dalam usia sekolah, bagaimana mereka punya pandangan terkait dengan pendewasaan usia nikah. Nah, ini karena penting. Kenapa? Karena kasus-kasus soal pernikahan usia anak itu masih banyak. Jadi kemarin kami di Bimas Islam sudah bergerak juga. Ada beberapa target sasaran sekolah atau madrasah tingkat menengah itu yang menjadi tujuan kegiatan kita ini. Jadi adik-adik SMP, SMA itu kita beri edukasi supaya jangan nikah dulu deh. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada bimbingan remaja usia nikah. Ini berapa rentan usianya? Di antaranya adalah usia 19 sampai 24 tahun yang sudah memasuki usia nikah tapi belum memutuskan untuk mendaftar. Jadi mereka belum memutuskan untuk mendaftar pernikahannya. Artinya mereka tidak terburu-buru untuk menikah. Ini menjadi sasaran remaja, bimbingan remaja usia nikah. Kemudian yang ketiga itu ada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Nah ini yang sudah running well ya, Mas Novel sudah berjalan di seluruh KUA kecamatan di Situbondo. Dan yang terakhir itu juga kita juga memberikan pendampingan bagi sudah pasangan keluarga, namanya bimbingan relasi membangun keluarga harmonis dan membangun berkah keuangan keluarga. Nah itu menjadi hal-hal sekedar ya untuk ya bisa kita katakan promosi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bimas Islam. Nah, terlepas dari itu semua, jika nanti kemudian problem keluarga, kita ini tahu kan bahwa keluarga ini aset negara. Jadi banyak sebetulnya hal ikhwal yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Itu sepenuhnya kita pada domain itu memberikan edukasi. Bahwa kemudian sebuah keluarga itu memutuskan untuk keberlangsungannya itu karena beberapa hal itu tidak bisa dilanjutkan, itu di luar ranah kami. Memang karena kita ini semacam dikritik ya, kenapa kok masih banyak kasus perceraian? Ini bicara soal fungsi pernikahan ya di KUA ya. Nah, kenapa kemudian KUA itu perceraian, saya ulangi, perceraian itu menjadi sebuah solusi bagi beberapa keluarga, menjadi sebuah keputusan yang menurut mereka itu adil, fair untuk mengakhiri kehidupan keluarga. Itu bukan ranah kami. Jadi saya ingin sampaikan, beliau para hakim di pengadilan itu kan mereka memutuskan persoalan-persoalan keluarga itu
di hilirnya, tetapi tidak kita lihat di hulunya seperti apa. Nah, untuk merawat atau menjaga persoalan di hulu itu menjadi tugas KUA. Itu yang sangat penting. Sehingga pertanyaannya itu, mengapa ada orang bercerai itu, itulah tanggung jawab kita sebetulnya. Ada lebih komitmen moral untuk menjaga kehidupan keluarga itu supaya sesuai dengan tujuan syariat agama, dikawal dari mulai sebelum sampai sudah melaksanakan kehidupan keluarga. Itu tugas kita. Nah, inilah kemudian pentingnya membangun keluarga itu di dalam KUA revitalisasi melalui layanan pusaka, pusat layanan keagamaan yang sudah disampaikan Mas Novel tadi. Jadi KUA menyediakan sebesar-besarnya fasilitas kepada masyarakat, bagaimana supaya ikatan perkawinan itu tidak hanya lahir saja. Kalau lahirnya itu mudah, orang secara bukti fisik punya buku nikah itu masih punya ikatan. Tetapi bagaimana batinnya, itulah komitmen kita untuk merawat. Nah, saya pikir itu. Dan nanti kalau masih ada waktu, saya ingin closing statement seperti itu. Ya. Silakan untuk closing statementnya langsung saja Pak Rifan, karena waktu juga kita sangat terbatas sekali. Baik, silakan Pak Rifan. Ini khusus untuk teman-teman keluarga besar KUA, para pegiat KUA, para wali. Mari kita tetap bersemangat ya untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsi kita. Yang pertama, saya ingin berpesan kepada teman-teman saya di KUA, lakukan layanan yang mudah dan cepat. Jadi jangan layanan yang rumit, layanan yang lama, layanan yang lelet. Itu sudah paradigma lama. Tentu ini diimbangi dengan SDM. Kemudian yang kedua, kita ini harus hadir menjadi aparatur negara yang mewakili kepentingan negara. Jadi sekali lagi KUA itu adalah wajah negara yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir kepada seluruh teman-teman di KUA, Kecamatan Kabupaten Situbondo, saya juga ingin berpesan bagaimana KUA itu menjadi representasi dari keterwakilan negara. 3 hal itu saya pikir Mas Novel sebagai modal dan semangat kita bersama, dengan harapan tentu mudah-mudahan program yang sangat bagus ini berjalan dengan lancar, sukses, kita kawal bersama untuk kepentingan bersama. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Rifan sudah memberikan segala sosialisasi, edukasi tentang revitalisasi KUA. Sobat Basa FM, revitalisasi KUA merupakan program prioritas Kementerian Agama yang diwujudkan dengan peningkatan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan sejumlah program afirmatif di KUA yang bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah minggu depan, hari Rabu, kita kembali bersama kantor Kementerian Agama, tentunya dengan tema yang lain lagi. Semuanya menarik yang pasti, karena tidak ada yang tidak menarik. Karena ini adalah poin-poin penting yang kita ambil jadi tema kita setiap minggu, insya Allah kurang lebih selama 2 bulanan ini nanti, bersama kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Haji Rifan, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Amin. Salam buat teman-teman Bimas Islam semua yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Semoga program-programnya berjalan dengan lancar. Amin. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum Pak Haji Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Haji Rifan Junaidi, SAGMM, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, Sobat Basa FM.